Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Rahayu, mahasiswi dari STIK Siti Khadijah Palembang, program studi S1 Ilmu Keperawatan, semester 1 dengan NIM 14 20 12 11 70 31. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Hani Atus Solikha MPD. Baiklah, saya akan memaparkan hasil tugas UAS Bahasa Indonesia dengan materi solusi Bahasa Indonesia di generasi muda. Seiring dengan perkembangan zaman, kezaman khususnya di negara Indonesia semakin terlihat dalam pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan dan tata bahasanya. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dan diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Upaya mempertahankan bahasa Indonesia pada generasi muda kita sebagai warga Indonesia yang baik hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dari penanggulan sebelum bahasa Indonesia benar-benar punah. Untuk langkah-langkah yang digunakan seperti menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat pada masa ke depan. Perlu adanya usaha pada saat ini bahasa Indonesia menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia. Para orang tua, guru, dan pemerintah sangat dituntut untuk bekerja sama dalam menanamkan serta menumbuhkan mengajarkan pemahaman dalam berbahasa Indonesia. Demikian pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan pada masa depan yang meningkat. Lalu perlu adanya tindakan nyata dari pihak yang peduli terhadap eksistensi dalam bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama pada generasi muda saat ini, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus mengutamakan bahasa penggunaannya. Dengan demikian, mereka lebih mengutamakan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Penyadaran ini dapat dilakukan oleh para orang tua di rumah kepada anak-anak mereka dan dapat pula dilakukan oleh para guru kepada siswa mereka maupun dosen untuk mahasiswanya. Pemerintah dapat bertindak secara bijak dalam menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di negara kita, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi muda dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan cara penggunaan berbahasa Indonesia, serta menanamkan semangat juga masyarakat Indonesia akan lebih mengutamakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa gaul. Cara menanamkannya dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di perdesaan masyarakat maupun di luar negara. Pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia, baik film layar lebar maupun sinetron.
meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah maupun di perguruan tinggi. Para siswa maupun mahasiswa dapat belajar dengan cara berdrama dalam bentuk diskusi kelompok, penulisan artikel dan makalah, serta dalam bentuk penulisan sastra seperti cerita pendek dan puisi. Dengan praktik-praktik berbahasa Indonesia dapat mengembangkan kreativitas berbahasa Indonesia. Mereka juga dapat membiasakan diri mereka dalam berbahasa secara baik dan benar. Pada upaya untuk membina sikap positif terhadap berbahasa Indonesia dilakukan dengan jalur media massa dan jalur kepemimpinan. Pembinaan bahasa Indonesia juga dilakukan seperti dengan jalur media karena jangkauannya sangat luas. Kemudian jalur kepemimpinan dapat juga dilakukan sebagai salah satu alternatif dalam membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia, karena pemimpin merupakan panutan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan peran para orang tua, guru, dan lingkungan sekitarnya semestinya harus mengawasi penggunaan bahasa pada generasi muda saat ini, agar jangan sampai mereka terbawa pengaruh buruk yang membuat mereka salah menggunakan cara berbahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormatin, kepada Ibu Haniatus Solikha MPD, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.